Selamat datang kembali. Hari ini kita mau ngobrolin cara cerdas nih buat paham nilai tiap tugas yang Anda kerjain. Langsung dari bab 2 buku Buy Back Your Time karya Dan Martel, kita bakal kupas tuntas soal matriks DRIP. Tujuannya apa? Ya, biar Anda bisa lihat gitu, waktu sama energi itu bagusnya ditaruh di mana. Biar nggak, ya sibuk tapi nggak ada hasilnya gitu kan. Intinya sih nggak semua kerjaan itu nilainya sama buat Anda. Oke, yuk kita bedah bareng. Iya, menarik banget itu kan. Karena seringkali kita kejebak ngerjain sesuatu yang sebenarnya bukan kekuatan utama kita. Contoh paling gampang ya, Oprah Winfrey. Dulu kan dia pembaca berita, tapi rasanya kurang klik gitu. Terus dia pindah jadi host talk show, nah disitulah dia nemuin zona jeniusnya. Itu konsepnya Gay Hendricks ya. Beda banget sama kerjaan yang, ya kita bisa sih ngerjainnya, tapi kok capek banget dan hasilnya gitu-gitu aja. Nah, itu dia. Nemuin zona kita itu penting. Dan Martel ini ngasih kerangka praktis, namanya matriks DRIP. DRIP ini singkatan, delegasi, replacement atau penggantian, investasi, sama produksi. Bayangin aja ada dua sumbu gitu. Satu buat energi, dari yang nguras sampai yang ngasih energi, satunya lagi buat hasil duitnya, dari kecil ke gede. Nah, semua tugas Anda bisa ditaruh di salah satu kotak ini. Oke, kita mulai dari yang paling gampang buat dilepas kali ya. Kuadran delegasi. Ini isinya tugas-tugas yang hasil duitnya kecil, terus nguras energi Anda pula. Contohnya ya kerjaan administratif, balasin email standar, ngatur jadwal meeting. Kayak cerita si Larry itu loh, yang punya toko kelontong, dia pusing sendiri ngerjain semua padahal itu bukan jagoannya dia. Coba deh Anda pikirin, minggu ini aja ada nggak tugas admin yang nyita waktu banget? Ada pasti ya. Nah, berikutnya, kuadran investasi. Kalau yang ini, hasil duitnya mungkin kecil sekarang, tapi malah bikin Anda semangat, ngasih energi. Ini penting banget buat jangka panjang loh. Kayak belajar hal baru, bangun koneksi penting, jaga kesehatan, atau mungkin punya hobi yang bikin seger lagi. Istilahnya kayak nge-charge baterai gitu ya, buat fondasi ke depan, biar semangat terus. Aktivitas apa sih yang bikin Anda ngerasa, wah seger nih, walaupun nggak langsung dapat duit? Nah, ini nih, hati-hati sama kuadran yang satu ini. Penggantian atau replacement. Tugas di sini tuh nggak sih hasil finansial gede, tapi anehnya malah nguras energi banget. Anda mungkin jago banget ngerjainnya, malah mungkin lebih jago dari orang lain. Tapi ini tuh bukan penggunaan waktu terbaik Anda secara strategis. Contohnya, si Pierre, saudaranya Dan Martel, dia jago banget bangun rumah, tapi malah hampir bangkrut gara-gara ngerjain semua detail sendirian. Capek banget pasti. Wah, jadi ini jebakannya karena hasilnya gede dan kita ngerasa paling bisa ya. Jadi susah gitu ya mau dilepas. Betul, itu dia jebakannya. Padahal, ya itu tadi, nguras energi banget. Terus tugas apa dong yang biasanya kita kerjain cuma karena ya gue bisa atau harus gue nih. Padahal sebenarnya nggak strategis buat kita. Perlu direnungin tuh. Iya, persis. Nah, tujuan akhirnya itu ya mencapai kuadran produksi. Ini baru zona jenius Anda, tempatnya Oprah. Tadi tuh, di talk show-nya. Di sini, tugas-tugas ngasih hasil finansial gede dan bikin Anda semangat, ngasih energi. Rasanya tuh kayak klik aja gitu. Kerjaan ngalir, hasilnya maksimal, tapi usahanya terasa natural. Disinilah ketemu tuh keahlian unik Anda, passion Anda, sama nilai pasar tertinggi Anda. Oke, jadi tujuannya ke sana ya. Terus gimana cara praktisnya nih buat mulai mindahin tugas dari delegasi sama penggantian? Itu kan nggak gampang juga ya. Nah, disinilah ada alat bantu penting dari Martel. Namanya kalkulasi buyback rate. Gampangnya, tarif beli kembali waktu Anda. Ini penting banget buat nentuin tugas mana sih yang pantas didelegasiin dari sisi duit. Ngitungnya gini, ambil target pendapatan tahunan Anda, terus bagi 2.000 jam, itu kira-kira jam kerja setahun lah ya. Nah, hasilnya dibagi lagi sama 4. Tunggu, kenapa dibagi 4 lagi? Nah, si Martel ini nyaranin gitu sebagai patokan. Idealnya, Anda harus bisa bayar orang lain dengan tarif, katakanlah, kurang dari 1/4 nilai waktu produktif Anda itu buat ngerjain tugas di kuadran delegasi atau penggantian tadi. Jadi kalau nilai waktu Anda misalnya $100 per jam, idealnya cari orang yang bisa ngerjain tugas delegasi atau penggantian itu di bawah $25 per jam. Gitu kasarnya. Oke, paham. Jadi ada patokan angkanya ya? Betul. Dan tahu angka buyback rate ini penting banget, meskipun mungkin awalnya terasa kecil. Ada contoh si Tina yang tarifnya $100 per jam, tapi dia nggak sadar malah ngerugiin perusahaannya $90 per jam gara-garanya
Dia ngerjain tugas admin yang nilainya cuma $10 per jam. Sayang banget kan? Dan ingat ya, delegasi itu gak harus mahal kok. Bisa aja pakai anak magang atau asisten virtual yang tarifnya per jam lebih rendah dari buyback rate Anda. Atau malah sistem komisi aja, kayak contoh si Keith itu. Dia delegasiin follow up property ke sales pakai komisi, jadi dia bayar kalau ada hasil aja. Sip, sip. Jadi strateginya jelas ya. Pertama, pakai matriks drip buat metein semua tugas kita. Lihat mana yang masuk delegasi, mana yang penggantian. Terus, hitung buyback rate kita. Nah, angka itu jadi patokan buat mulai ngelepasin tugas-tugas tadi. Tujuannya, biar kita bisa fokusin waktu sama energi kita yang berharga itu ke kuadran produksi dan investasi. Tempat di mana kita ngasih nilai paling gede dan paling semangat ngerjainnya. Nah, ini mungkin jadi satu bahan renungan ya buat Anda coba sekarang. Coba deh, pikirin satu aja tugas spesifik yang paling nguras energi Anda minggu ini. Terus, coba iseng hitung berapa buyback rate Anda. Nah, dengan angka itu, kira-kira bisa nggak ya mulai cari cara buat delegasiin tugas itu? Mungkin mulai hari ini. Supaya apa? Ya supaya Anda bisa pakai waktu itu buat ngerjain sesuatu yang dampaknya lebih gede. Atau paling nggak, sesuatu yang bikin Anda semangat lagi. Mantap! Semoga penelusuran kita soal matriks DRIP dari bab 2 Buy Back Your Time ini ngasih perspektif baru ya, dan langkah nyata buat mulai beli kembali waktu Anda yang paling berharga. Sampai ketemu di pembahasan berikutnya ya.